Oke, mungkin di sini di Siko awak akan menyampaikan kalau kita bicara terkait dengan pariwisata ini tentu tidak terlepas dari kemajuan memajukan ekonomi. Ya, kalau kita lihat visi dan misi dari Sabar AS salah satunya adalah Pasaman itu harus maju dalam segi ekonomi, salah satunya dalam pariwisata. Ya, kita telah melihat ya betapa banyak dari beberapa ini ya beberapa mungkin yang punya gagasan dari para calon ya yang jelas dan yang sudah terbukti itu dalam pengembangan pariwisata adalah Sabar AS. Beliau fokus. Kita lihat dari Bonjol pembangunan planetarium dan juga menghadirkan Menteri Pariwisata ke sana. Ini adalah salah satu tanda bukti keseriusan Bapak Sabar AS sesuai lanjutkan dalam pengembangan wisata dan juga fokus beliau kepada keberlanjutan Puncak Kota Panjang dengan melingkan ya kepada pemerintah baik itu support dari daerah maupun support dari pemerintah provinsi, bantuan-bantuan dari provinsi. Dan hal yang menarik juga Puncak Kota Panjang ini ya adalah salah satu pariwisata pariwisata kehutanan. Ini hal yang sangat luar biasa sekali dan ini artinya walaupun kita banyak hutan lindung tapi wisatanya tetap diperhatikan karena memang rata-rata Pasaman itu kan kalau mau membangun banyak yang sampaikan Pasaman itu susah dibangun karena ini hutan lindung seperti itu. Kawan-kawan, sahabat-sahabat Kabar Berita yang sudah bergabung, ini ketua bedanya kita milenial sesuai dengan yang bukan dengan yang lain. Ini bedanya milenial sesuai bahwa kita mampu membuka secara live diskusi ini untuk kemudian dikonsumsi oleh publik, bukan hanya dikonsumsi oleh orang-orang sesuai. Oh, langsung ya, oke. Baik. Ini Bang sedikit menanyakan, tadi kan udah ada pemaparan baik dari Kandaulul Azmi dan dari abang Anda yang ibaratnya pencetuslah terjadinya Puncak Kota Panjang itu Bang. Jadi kan kami dari mahasiswa ataupun pemuda yang berada di Lubuk Sekaping gitu Bang kan, kita melihat mungkin 2 tahun dan 3 tahun belakangan ini mungkin yang sempat viral itu ada taman bunga yang ada di Lubuk Sekaping itu Bang. Sehingga di situ kan Bang sampai sekarang tidak ada kejelasan terkait tentang taman bunga yang ada di Lubuk Sekaping itu gitu Bang. Jadi untuk pertanyaannya Bang, apakah sama Puncak Kota Panjang ini dengan taman bunga yang ada di Lubuk Sekaping itu Bang? Baik, mungkin pertanyaan Arif bisa kita simpulkan bahwa bagaimana dengan destinasi wisata Puncak Tonang, apakah sama dengan kondisi atau situasi dengan Puncak Kota Panjang? Silakan Bung Hendra. Terima kasih pertanyaannya Adinda Muhammad Arif ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi antara Puncak Tonang dengan Puncak Kota Panjang itu sebenarnya lebih dulu lahir Puncak Tonang gitu. Lebih lahir Puncak Tonang dan memang di taman bunganya itu sangat luar biasa, bahkan sempat mendunia gitu. Tapi kok kenapa di 2022-2023 kalau nggak salah dia tutup gitu. Nah, kita penggiat wisata itu sebenarnya di Kabupaten Pasaman itu kita punya komunitas gitu, punya grup WA, kemudian ada rapat yang difasilitasi Pemda. Saya sempat juga bincang-bincang dengan salah satu pengelola yang di Puncak Tonang, bahwasanya mereka tutup itu karena tidak ada titik terang gitu, tidak ada titik terang. Permasalahan antara masyarakat yang mengadakan pungli di sana dengan pengelola resmi yang sudah berinvestasi di Puncak Tonang. Nah, jadi itu permasalahannya karena tidak ada titik terang, makanya pemilik itu ini dalam tanda kutip ya, pemilik Puncak Tonang itu kan pribadi, yang kebanyakan pribadi. Tentu ketika dia sudah berinvestasi habis-habisan dana pribadi untuk membangun sebuah destinasi, ada oknum yang manangguk daya karuah ya, manangguk daya karuah yang menembak dia kudo lah istilahnya kan. Itu yang menjadi polemik ketika
ketika sebelum mereka masuk ke destinasi, oknum sudah duluan melakukan pungli gitu. Jadi sudah dibicarakan 1 kali 2 kali dan tidak ada juga titik terang. Akhirnya yang pemilik lahan atau pemilik modal memutuskan untuk menutup dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Dan kita tahu sampai sekarang mungkin belum buka juga secara resmi. Mungkin ada juga yang bisa berkunjung ke sana, apakah teman-teman pemilik atau keluarga pemilik. Tapi untuk umum, saya tidak tahu ya sampai sekarang udah buka apa belum. Karena terakhir komunikasi sama salah satu yang pemilik, Pak Bambang juga bercerita belum ada titik terang gitu. Artinya apa? Yang membedakan Puncak Tonang dengan Puncak Batu Panjang itu, Puncak Tonang itu memang berada di kawasan sama, di kawasan hutan lindung juga sebenarnya, lebih banyak kawasan hutan lindung. Cuman mereka mengelolanya itu secara pribadi, tidak berbasis masyarakat. Kalau kita dari awal memang melibatkan masyarakat. Jadi saya di Puncak Batu Panjang itu tidak ada gajinya gitu. Saya tidak ada gajinya, tapi uang pribadi saya tidak ada keluar juga untuk membangun Puncak Batu Panjang. Saya hanya founder, pendiri, hanya penggagas. Tapi yang melaksanakan adalah masyarakat. Yang swadaya di situ masyarakat, yang menikmati juga masyarakat. Nah, ketika masyarakat semua terlibat di sebuah kegiatan, siapa yang mau komplain? Siapa yang mau pungli? Kan dia yang punya wisatanya. Ngapain dia istilahnya di situ membuat kekacauan atau membuat pungutan yang tidak mengenakan pengunjung. Ketika rasa memiliki itu sudah tinggi, mereka akan secara sadar dan secara sukarela mati-matian untuk membela dan membangun untuk kemajuan pariwisata itu. Nah, itulah bedanya wisata yang milik pribadi dengan wisata yang berbasis masyarakat. Terima kasih Ketua Bung Hendra. Ya, ini Bu Dinda Aris sudah memahami. Sampaikan kepada kawan-kawan nanti bagi kawan-kawan yang sudah mengikuti live sudah kami pantau dan silakan nanti inbox saja, DM saja kabar berita, nanti akan kami kirimkan voucher dan yang menarik lainnya. Selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa kita closing untuk kesimpulannya pada hari ini. Untuk kawan-kawan yang sudah hadir, terima kasih, dan juga narasumber kita pada kesempatan ini ada Bung Hendra dan Dinda Ulul Azmi sudah menyampaikan pada lebar. Saya bisa simpulkan Bung Hendra bahwa potensi pariwisata di Pasaman itu sangat banyak. Hanya saja mungkin kesadaran masyarakat kita atau kaum milenial sendiri belum menyentuh kepada persoalan ingin kampung kita berkembang. Baru pada persoalan berapa untuk kita dan apa manfaatnya untuk pribadi. Sehingga saya juga melihat padahal pemerintah daerah kabupaten dan juga pemerintah daerah pusat itu sudah memberikan sesuatu untuk pemicu pariwisata. Kita berharap jika nanti Sambaran S diberi amanah oleh masyarakat 5 tahun ke depan itu, kita berharap ada sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, pemerintah setempat untuk membangun pariwisata. Karena begini, hitung-hitungnya adalah ketika pariwisata itu muncul di tingkat nagari di kecamatan seperti halnya Puncak Batu Panjang, tentu ini akan bisa menambah atau mengurangi angka pengangguran di generasi milenial atau Gen Z pada saat ini. Kita lihat Puncak Batu Panjang itu puluhan bahkan ratusan masyarakat bisa mengambil hikmah dari hadirnya pariwisata Puncak Batu Panjang. Mungkin penutup dan ada yang ingin disampaikan mungkin Bunda. Tidak banyak dari saya dan semua terima kasih pada semua kawan-kawan yang sudah mengikuti live kita selama berapa ya? Lebih dari 1 jam ya, ya lebih dari 1 jam. Mungkin dari kami sebagai generasi milenial kita harus punya prinsip
Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, itu memang harus kita tanamkan. Karena kalau kita biarkan potensi kita tidur, potensi di daerah kita tidur, siapa lagi yang akan membangunkan? Apakah mau kita biarkan seperti itu saja? Kalau sekarang kan lebih banyak waktu kita habis di gadget. Dengan gadget itu memang kita menyalurkan hobi, kemudian juga hiburan, tapi dengan adanya kekuatan sosial media itu, kita harus memanfaatkan sosial media itu juga untuk ekonomi kreatif. Dari saya cuma itu saja mungkin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bung Henta sudah meluangkan waktu bersama kita live bersama di Habar Berita. Terima kasih Bung. Baik kawan-kawan semuanya sudah bergabung. Terima kasih juga atas kehadirannya dan terima kasih banyak atas hadiahnya. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.